kontrakan. Iya. Jadi kan waktu itu kan kita mau pindahan mas keluarga. Nah waktu itu memang pas waktu malamnya itu kan saya bilang sama ibu, Bu, ini mau aku pindahin ya sedikit-sedikit karena kan pindahnya nggak jauh dari rumah itu mas. Jadi hanya beberapa kampung kita pindah. Nah setelah itu kita pindah, sedikit demi sedikit itu kan saya pindahin. Nah pas pindahin itu kayak ada orang ngedengkur. Jadi pas begitu saya samperin dari suara itu, lari ke kamarnya bapak nggak ada, ke kamar adik-adik nggak ada. Begitu larinya ke kamar mandi belakang. Begitu saya sampai ke kamar mandi belakang, itu kayak ada sosok anak kecil 2 sedang mainan di belakang kamar mandi situ mas. Di kamar mandinya itu kan setiap kali kita pasang lampu, masih lampunya itu putus. Setiap kali kita pasang lampu itu masih putus. Jadi kalau kita pun kalau mau kamar mandi malam-malam semua pada takut seperti itu. Halo? Ya, kita masih dengerin mas. Iya. Setelah itu saya coba kembali lagi, kan saya tidur di paling atas di lantai 2. Nah setelah saya naik ke atas itu ada lagi suara seperti kayak ngetok pintu. Di pintu kan itu kan di atas kan dalam itu kan ada pintu mas. Nah itu kayak manggil suara gitu, manggil nama saya. Begitu saya samperin nggak ada, saya lihat dari jendela nggak ada juga. Di situ kan malamnya tidur, habis itu ibu kan pada hari itu kan pergi seingat saya, tapi seakan-akan tuh malam tuh kayak ada yang bangunin gitu, manggil nama saya. Nah begitu saya paginya tanya ke ibu, Bu, semalam ngapain ke kamar? Saya begitu. Nah semalam kan saya nggak pulang, keluar sama bapak seperti itu. Nah terus tadi malam siapa yang manggil saya, yang bangunin saya malam-malam? Tapi pas ngebangunin itu sudah jelas orangnya ya setengah sadar gimana ya, itu kayak pakai baju putih, cuman putihnya agak kayak teman-teman gitu. Cuman begitu pas saya bangun nggak ada, begitu melek gitu mas. Nah habis itu kan saya nggak berani tidur lagi waktu itu, begitu turun bikin minum ke atas lagi. Terus ke atas lagi itu ada suara lagi, itu kan di pojok sebelah kiri itu kan memang belum waktu dibangunkan, belum jadi. Pojok sebelah kiri kalau kita menghadap berarti sebelah kanan ya, menghadap rumahnya. Kalau masa menghadap sebelah kanan, begitu kan sebelah kiri. Jadi itu hanya ditutupin korden aja mas, dan itu pun gelap. Setiap kali. Itu tempat apa sih mas yang ditutupin itu? Jendela. Jadi begitu. Tanpa kaca berarti? Iya, nggak ada kacanya, nggak ada teralis. Pas begitu saya coba beraniin diri, itu pas ngebuka tabirnya itu bener-bener kaget. Itu kayak ada kepala, cuman nggak ada badannya. Jadi rambutnya itu keriting gitu mas. Sayanya kan lari ke berit-berit, langsung ngebangunin pak itu coba lihat, coba ke atas, bilang begitu. Begitu dilihat udah nggak ada. Nah keesokannya pas begitu kita pindah itu bapak itu kayak ngelihat orang itu yang lagi duduk di atas sumur itu kan di belakang yang kamar mandi saya bilang tadi lampunya sering mati. Itu ada sumur. Nah itu orang itu ada kayak duduk di sumur itu, perempuan gitu. Nah yang kayak anak kecil tadi yang saya lihat tadi itu kayak mainan di deket yang perempuan itu tadi, seperti itu. Umurnya kalau dilihat dari kasat mata kira-kira berapa umurnya mbaknya ini? Sekitar 35-an mas, belum terlalu tua, belum terlalu berarti muda, ya. Kayak semacam anak sama ibunya ya? Iya, jadi anak kecilnya itu lari-larian pas saya kejar itu. Tapi pas begitu sampai kamar mandi itu nggak ada, tapi suaranya ada gitu, kayak ketawa, mainan ketawa. Jadi kalau kamar mandi itu kalau kita ganti lampu itu masih putus. Setiap kita ganti lampu masih putus. Nggak mau diterangin gitu loh mas. Dan
udah pernah ini ya dicek kelistrikan juga ya? Gak ada Ya, Mas. masalah. Kalau dicek kelistrikan pernah nggak? Kalau dicek listrik kan semuanya normal, jadi hilang itu nggak ada kendala. Jadi kalau lampu-lampu lain-lainnya normal, cuman Normal, ya? kenapa kalau kamar mandi itu yang sering putus gitu. Dan kalau malam pun juga yang sering paling berisik di situ, di daerah kamar mandi. Berisik ya, suara yang sering ganggu Ya. seperti apa, Mas? Itu biasa kalau saya itu kan biasa ada kayak anak kecil gitu mainan. Nah ntar abis itu kayak ada orang ngedengkur, tapi ngedengkurnya tuh keras banget. Jadi kan saya sempat udah sampai nyari itu di kamar bapak nggak ada, di kamar adik-adik nggak ada, cuman kalau larinya ke belakang kayak orang ngedengkur itu. Pas saya coba itu kan pintunya kan cuma terbuat kayak dari kayu-kayu biasa itu, Mas. Ya. Jadi nggak ada gagangnya, nggak ada apa, jadi cuma model dorongan gitu aja. Pas itu saya coba buka, ya itu tadi suara-suaranya di situ semua. Pas begitu saya balik ke atas tidur, kayak ada yang ngebangunin itu tadi. Pas Karena dari itu. nganggapnya Mas udah ganggu mereka mungkin ya waktu itu. Kalau waktu dulu sempat pas waktu begitu pertama pindah di situ, waktu kita mau kebangun, itu kan kita udah selamatan dulu, Mas. Kalau pas orang itu, Ya. cuman setiap kali ada orang bilang, iya bukan orang, kalau warga sini bilang, setiap kali kalau kita punya usaha mesti bangkrut, seperti itu, Mas. Setiap kali punya usaha pasti bangkrut. Iya. Emang ada Mas punya niatan buka usaha waktu? Ya kalau sampai sekarang saya masih usaha, Mas. Tapi alhamdulillah apa yang menurut warga-warga bilang itu nggak semuanya benar. Cuman kalau untuk dari segi ke hal gaibnya itu emang ada di situ. Dan bahkan pun kalau malam itu saya sering kayak kalau ibu naik ke atas kayak ada yang nemenin gitu. Naik ke atas berarti 2 lantai itu, Mas ya? Ya, jadi kalau yang berani tidur di atas itu cuma saya, jadi semuanya pada tidur di bawah. Sempat ada satu kejadian juga, waktu itu ada saudara datang ke sini, pikirnya saya kan, biar tidur di atas. Saya bilang itu, saya coba bersih-bersihin. Pas begitu nyampe, itu kan budi saya kan ke atas, budi sana tidur di atas, seperti itu. Cuman di situ kok turun-turun malah nangis gitu. Budi kenapa? Itu sempat adalah sekitar 2 jam atau 3 jam itu diem, cuman malah nangis. Begitu ditanyain sama Pak Di kenapa, katanya sih ada yang melototin, perempuan seperti itu. Di kamarnya Mas ya? Ya, Yang waktu Budi nemuin ada perempuan yang melototin ya. Budi itu di Ya, kamar. jadi yang dibilang ibu sering nemenin saya atau ibu sering lihat di atas, itu kadang kan saya juga pernah dibangunin, Mas. Ya bukan pernah, sering kadang kala. Sama perempuan ini ya? Iya, jadi manggil-manggil nama. Tapi begitu saya noleh, setengah sadar. Manggil itu, nama Mas Roy gitu? Ya? Manggil nama Mas Roy gitu? Iya, manggil-manggil. Roy, seperti itu. Sayanya kan cuma noleh gini, bilang gitu. Sekilas emang seperti ibu. Saya bukan ibu. Begitu saya melek, orangnya nggak ada. Seperti itu. Mas Roy, berarti sekarang ini posisi masih di sana ya? Saya jadi tempat yang baru, Mas. Oh, Nggak udah. jauh dari sini. Ya, makanya kan auranya pun pertama kita kali masuk situ tuh hawanya tuh panas gitu, Mas. Beda dengan tempat yang sekarang kita tempatin di sini tuh adem gitu, nggak seperti yang tempat sebelumnya di situ. Jadi Mas tinggal di sana otomatis kalau sudah ada perjanjian, jadi nanggung kalau ditinggalkan begitu saja ya? Jadi itu pun bangunannya pun juga belum selesai dibangun, jadi cuman baru jadi setengah. Saya di bagian belakang itu yang saya bilang jendela itu kan duanya kan masih belum ada tralis, belum ada kacanya, jadi masih model kusen aja begitu, Mas. Nah sama bapak itu ditutup sama tirai. Nah pas begitu yang kayak suara budak-budak itu kayak ada suara ngedengkur, kerasnya di situ di jendela itu, yang perempuan yang kepala tadi rambutnya keriting, yang di belakang yang anak-anak kecil 2 itu tadi kayak anak kembar gitu loh, Mas. Anak kembar? Iya, jadi kayak anak kembar. Itu apa namanya? Setiap ke belakang masih ada suara, entah itu gudu. Di situ nanti hilang. Begitu saya ini sampai nggak berani pol ke sana. Jadi kan kamar mandinya lebar, panjang ke belakang.
Jadi di tengah-tengahnya itu sumur yang buat ngambil air. Kadang kalau pas kita ngambil air pun juga takut malam-malam di situ. Karena keadaannya, Ya, keadaannya kondisinya di situ seperti itu. ya. Selain Mas Roy, ada lagi yang ganggu Mas? Mungkin tadi Ibu udah pernah diganggu ya? Kalau ibu Bude. bapak itu paling cuma dilihatin. Yang sering banget itu waktu dulu itu tangga Mas. Jadi kayak seakan-akan tuh kayak ada orang turun dari tangga. Saya begitu kan saya sebenarnya ke kamar mandi. Begitu saya udah masuk kamar mandi itu kayak ada orang turun dari tangga. Duk 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 kan tangganya terbuat dari kayu. Oke. Nah pas begitu saya lihat keluar kok pada tidur semua. Hari berikutnya pun juga sama. Kalau ke belakang masih ada suara begitu lagi. Begitu saya coba kan sekali-sekali. Begitu saya masuk, saya nggak nutup pintunya, cuma saya tutup separuh. Begitu ada suara, saya langsung buka, itu hilang suaranya. Oke. Mas Roy, ini Ya. waktu Mas di kamar mandinya sebelahan dengan tangga itu nggak? Kamar mandinya enggak, itu posisi tangganya di tengah-tengah rumah. Tengah-tengah rumah? Ya, Kalau di atas persis setelah tangga itu apa Mas? Ruangan apa? di atas persis tengah tangga itu kan begitu kita naik ke atas, itu ada tabir Mas. Jadi itu enggak. Jadi saya tuh tidur cuman dibelakangin sama lemari, bifet begitu. Jadi sekat itu ke belakang itu kayak dibuat gudang sama bapak seperti itu. Jadi dari gudang ke bifet itu nggak ada penghalangnya apa-apa ya, cuma bifet itu sama tabir. Pernah nggak sih digangguin suara-suara yang aneh di gudang itu Mas? Ya Mas? Kalau di gudang itu ada yang, maksudnya yang Paling ganggu kayak gitu? ada kayak orang ngetok-ngetok kayak nutuk-nutuk palu gitu, tuk. Tapi kalau dicari ya nggak ada. Kayak orang gedor-gedor tembok itu ya sering di situ Mas. Sempat dikrosek sama tetangga Mas? Ya? Sempat maksudnya ditanyakan ke tetangga gitu? Sudah, makanya kan tetangga bilang, kamu tinggal di situ udah 5 tahun, ada kendala apa? Ya nggak ada kendala sih Bu, saya bilang seperti itu. Paling cuman kayak ada suara-suara itu, ya hati-hati aja, itu usahanya dijaga seperti itu. Barangkali nanti ini, tapi ya alhamdulillah usaha sampai sekarang ya nggak ada apa-apa Mas. Paling cuman hanya kayak mungkin sering diganggu malam-malam, atau kita kalau mau mandi itu batasan paling cuma sampai jam 5:30. Begitu maghrib itu udah nggak berani ke belakang. Jadi kita mending ke musola, kalau enggak ke ini. Depannya itu kan masjid. Jadi mending numpang mandi di masjid atau di tetangga gitu ya? Iya Mas. Dan katanya seperti itu. Itu rumah sekarang posisi sudah ada yang ngontrak lagi Mas setelah Mas keluar dari sana? Gimana Mas? Posisi rumah yang dimaksud ini udah ada yang ngontrak lagi nggak? Sudah ada. Itu ditempatin sama yang punya sendiri. Oh, ditempatin sama yang punya Ya. sendiri. Otomatis. Tapi yang punya nggak pernah cerita sama sekali ya? Nggak pernah. Jadi pas begitu emang itu kan kalau nggak salah sekitar tahun 99, kalau nggak tahun 2000. Itu kontrakan kan setahun masih 250.000 tuh Mas. Jadi itu emang dulu nggak ada perjanjian untuk apa namanya, untuk teken atau tanda tangan kontrak atau itu nggak ada, ya kita suruh nempatin aja itu selama 5 tahun kita nempatin di situ. Begitu kita punya rezeki lebih, kita bilang ke yang punya rumah itu mau dibangun, karena kan kondisi rumah yang dulu itu sering kalau hujan sering banjir, sering banyak ya kayak tikus atau itu gimana, karena itu udah rumah dulu banget Mas. Okay. Jadi masih kalau pertama Pendek, kita ya? kali ke situ itu jadi kalau menurut warga sini rumah nomor 4 atau nomor 5 waktu kampung sini ada. Jadi rumah lama banget. Jadi rumah itu dulu dirobohkan atau gimana Mas? Kalau dulu ya dirobohkan, di situ kita bikin bangunan baru. Ya setelah kita bikin bangunan baru itu cuma berhenti setengah jalan Mas, belum selesai sampai ngecat atau bikin segala macamnya belum. Hanya bagian bawah, bagian atas itu masih kosong plong. Makanya kan saya beri sekat lemari apa bifet itu buat tidur saya di atas. Bikinnya kan begitu karena di bawah kamarnya udah penuh. Oke. Nih soal bude yang tadi diplototin ya Mas sama wanita. Ya, jadi begitu
Bude itu atas sudah saya bersihin, kalau mau istirahat silakan ke atas, istirahat aja tidur. Begitu ke atas itu malah nggak berhenti tidur, malah nangis. Begitu turun, loh kok nggak jadi turun, kenapa Bude? Cuman diem. Nah habis itu Pak D coba nanya, katanya diprototin sama orang itu. Begitu apa namanya Pak D cerita, emang di atas kamu sering begini? Ya sering, bukan sering-sering lagi, hampir kalau tiap malam kadang suka ada yang kayak ngejawil, ada yang manggil seperti itu. Kalau Mas Roy sendiri waktu dijail atau dipanggil-panggil gitu, ngerasanya gimana Mas? Takut? Ya, yang saya cuman gimana ya, kalau orang Gak ada takut tempat kan yang lain ya? cuman diem, cuman badan tuh merinding semua Mas. Jadi begitu dipanggil itu kita noleh, cuman setengah sadar. Begitu kita melek udah nggak ada, kitanya kan jadi langsung sopo mau seperti itu. Habis itu turun, habis itu udah naik lagi. Nanti kalau gitu ya, kalau abis mau menjelang subuh tuh mesti kayak yang di bawah. Jadi itu kan model bukan dicor ya Mas, jadi cuma dikasih dak kayak papan-papan begitu. Nah itu kadang sering kayak ada yang nyundul-nyundul begitu, duk duk duk. Kan kalau Jadi bawah? Kalau iya kan, kalau kayak bapak apa siapa kan nggak mungkin. Emang kalau bawah kamar Mas Roy sendiri persis itu apa? Itu di ruang tamu. Ruang tamu ya? Ya kalau ruang tamu itu dulunya ini kayak apa namanya? Kayak bekas pohon ini, pohon mangga. Ruang tamu dulu bekas pohon mangga? Ya, jadi di atas itu persis bekas pohon mangga. Pohon mangganya cukup besar ya berarti ya, Mas? Iya, itu kan dulu sempat apa mau dirobohin nggak boleh, tapi setiap kali dirobohin itu masih tumbuh lagi. Itu akhirnya kan dicor. Jadi apa namanya, sampai cor-corannya itu nggak retak gitu Mas. Luar biasa ya? Iya. Berarti ini pohon mangga umurnya udah lama ya? Kalau menurut warga situ itu sebelum Mas itu ada itu udah ada. Jadi itu kan pas persis pojok itu atas, jadi di belakangnya itu ruang tamu. Nah pas itu apa namanya, pohon, pas tempatnya pohon mangga itu atasnya kan kamar itu Mas. Persis di atas kamar saya. Jadi kan itu begitu bikin ke atas, terus begitu menonjol ke depan. Jadi saya tidurnya pas di atas itu tadi. Ya syukurlah Mas udah nggak di sana ya, Mas Roy. Iya Mas. Untungnya Mas Roy udah pindah ya. Ya makanya kan kita semua juga ngomong kalau lama-lama di sini emang kayaknya udah nggak betah. Makanya pamitan sama yang punya rumah, kita pindah ke tempat baru. Nah begitu kita pas mau pindah, ganjil-ganjilan itulah mulai banyak yang keluar semua itu. Apa itu yang keluar? Ya kayak saya pas begitu apa namanya mau pindah itu, kan dilihat yang terakhir saya lihat itu, dilihatin yang dari jendela itu Mas. Itu dia cuman kepala, rambut keriting, cuman dia ketawanya cuman kayak sambil kayak orang pilek itu sih, gimana sih Mas? Kayak apa? Orang ketawanya kayak orang pilek gitu loh. Dia kayak ketawa tapi kayak sambil ngedengkur gitu. Itu suara wanita ya? Iya wanita Mas. Tapi kelihatan badannya nggak? Ya Mas? Kelihatan badannya nggak? Enggak, itu jadi cuman sebatas kepala yang saya lihat. Sure. Cuman kalau dari segi aktivitas itu yang paling banyak itu yang di kamar mandi itu. Makanya setiap kali dipasang lampu masih putus, sampai kita ganti sekring, kita ganti apa ya sama aja terus seperti itu. Kayak nggak mau diterangin gitu loh Mas, di sumurnya itu. Jadi itu sumur, bis itu kita dikasih sekat kayak batak-batak begitu, bis itu ada bak mandi sama bikin tempat buat mandi di situ. Oke. Berarti udah nggak ada kabar lagi ya tentang rumah kontrakan? Iya. Yang punya rumah? Berarti sekarang nempatin di sana? Iya Mas. Berarti sekarang yang nempatin yang punya rumah ya? Iya, sekarang ditempati yang punya rumah. Tapi kalau saya lihat apa pas kebetulan lewat itu ya
rumahnya sudah dirombak, sekarang jadi lebih bagus. Cuman ya saya lihat kayaknya udah nggak apa-apa seperti itu. Ya mungkin kalau saya tanya sama Tetangga? mertua, bukan. Jadi kan di situ kan ditempatin sama anaknya yang punya rumah. Jadi itu kan ada mertuanya mertuanya dari suaminya yang punya rumah itu, anaknya yang punya rumah itu. Saya sering coba ngomong, Pak udah lama di sini. Ya sudah lama Mas gitu. Dulu Mas saya nempatin sini ya, iya. Ya itu gimana Pak, tempatnya adem apa enggak? Ya kalau pertama kali sih emang orangnya udah panas, udah beda. Terus sering sekali kalau itu dulu nggak berani ke atas seperti itu. Sama juga ya, nggak berani ke atas. Iya, orang ibu sama bapak aja itu nggak berani Mas. Kalau nggak perlu banget sama saya, mereka pada nggak berani ke atas. Adik-adik juga nggak pada berani ke atas. Mas sendiri kenapa berani ya di atas? Ya? Mas sendiri karena gak ada tempat yang lain? Iya, makanya kan saya tidur di atas karena nggak ada tempat itu. Coba ya udahlah, emang hanya di situ, ya udah saya tempatin tidur. Saya kasih zakat bifet sama lemari itu buat simpan baju, sama saya kasih kasur model lesian begitu. Tapi pada dasarnya Mas Roy sendiri orangnya sensitif atau enggak dengan hal-hal yang berbau mistis gitu? Ya kadang-kala sih Mas, kalau sempat ya saya kan juga kalau di warung begitu Mas. Kalau di warung itu kalau ada ini suka ada selipetan begitu, ada itu kan kalau yang di warung itu di belakang malah lebih nyeremin lagi. Gitu Bu. Kita kan jauh di trotoar gitu Mas. Trotoar itu belakang itu kan kayak ada rumah kosong. Cuman rumah kosong itu dulunya itu bekas kayak biskuit kongguan apa-apa. Jadi begitu pindah tangan, dibilang sama warga situ kalau mau bikin ini harus keselamatan dulu. Akhirnya nggak ada keselamatan, begitu itu dirobohkan, yang punya itu malah meninggal. Jadi sampai sekarang pun rumput udah tinggi-tinggi, ada sekitar 4-5 meteran. Dan itu persis di pojok itu ada pohon beringinnya satu di belakang. Pohon apa? Beringin. Beringin ya? Iya. Ada sesuatu yang aneh di pohon beringin itu Mas? Kalau setiap sore, kalau menjelang maghrib, kalau saya intip ya kayak ada orang lagi kayak main ayunan di situ Mas. Mungkin hanya halusinasi atau emang beneran ya nggak tahu. Cuman kadang kalau pas lagi sepi gitu warung, itu jadi itu kayak ada yang lempar dari belakang, tuh gitu. Jadi kayak ini Mas Roy posisinya lagi di warung atau di rumah? Di warung. Ini saya sudah di rumah. Oh, udah di rumah. Iya, sudah nutup tadi. Udah nutup ya? Iya. Ya sayang banget telepon putus.